Halo para pejuang, para pemimpin dan calon pemimpin sejati dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Alfarizi. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya luar biasa yang telah mengubah cara pandangan jutaan orang tentang kepemimpinan dan organisasi. Sebuah buku yang bukan hanya sekedar teori melainkan sebuah filosofi hidup yang mendalam, yakni adalah Leaders Eat Last, karya dari Simon Sinek. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada organisasi yang begitu sukses, memiliki karyawan yang loyal dan mampu melewati badai krisis dengan gagah berani? Apa rahasia di baliknya? Simon Sinek, penulis buku Lari Start With Why, mengajak kita memahami bahwa keberhasilan sejati sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan manajerial atau keuntungan finansial semata, melainkan oleh kualitas kepemimpinan yang berfokus pada manusia. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam inti pemikiran Simon Sinek. Bayangkan diri Anda dalam sebuah hutan belantara yang penuh bahaya. Di sana, Anda akan merasa aman jika Anda tahu ada yang melindungi Anda. Hal yang sama berlaku di tempat kerja. Sinek memulai dengan menyoroti konsep lingkaran keselamatan atau Circle of Safety. Bab pertama, perlindungan dari atas, membawa kita pada kisah kenyataan Kapten Mike Drawley atau yang diakrab disapa Johnny Bravo, seorang pilot A-10 Wardog di Angkatan Udara Amerika Serikat. Di tengah malam buta dan cuaca buruk di pegunungan Afghanistan, pasukannya di darat diserang. Tanpa ragu, Johnny Bravo mengambil resiko besar, terbang menembus awan tebal dan turbulensi demi melindungi pasukannya di bawah. Meskipun tidak ada perintah untuk itu, apa yang mendorongnya, yakni adalah empati. Dia merasakan kecemasan pasukannya seolah itu adalah dirinya sendiri. Dia tidak mencari penghargaan, promosi atau bonus. Hadiah terbesarnya adalah melihat pasukannya pulang dengan selamat. Ini adalah esensi kepemimpinan sejati. Pemimpin rela mengorbankan diri demi melindungi orang yang dipimpinnya. Mereka menciptakan rasa aman yang memungkinkan para anggota tim untuk bekerja tanpa rasa takut dari ancaman internal, sehingga mereka bisa fokus menghadapi bahaya dari luar. Dalam bab 2, para karyawan juga manusia. Kita diperkenalkan pada kisah Bob Chapman, CEO Barry Wilhelmer, saat mengakuisisi perusahaan Hutchinson Sedian Care. Ia menemukan budaya kerja yang kaku dan penuh ketidakpercayaan. Karyawan harus menggesek kartu persensi, meminta izin untuk menelpon, dan suku cadang mesin disimpan di gudang terkunci karena manajemen tidak mempercayai mereka. Chapman melakukan hal yang tak terduga. Ia menyingkirkan mesin persensi, bel, dan membuka gudang suku cadang. Ia memperlakukan setiap orang sebagai manusia, bukan sekedar karyawan pabrik atau pegawai kantor. Dengan begitu, bagaimana hasilnya? Perusahaan berubah menjadi layaknya sebuah keluarga. Karyawan saling membantu merawat mesin dengan lebih baik, dan pendapatan perusahaan meningkat drastis. Chapman memahami bahwa karyawan adalah anak dari orang tua mereka, dan sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Sama seperti orang tua merawat anaknya, ketika pemimpin menempatkan manusia di atas keuntungan, karyawan akan berkomitmen penuh dan memberikan yang terbaik. Bab 3. Rasa memiliki. Mengulas bagaimana rasa aman dan rasa memiliki terbentuk dalam sebuah kelompok, Sinek mengambil contoh Korps Marinir Amerika Serikat. Melalui pelatihan yang intens, individu diubah dari saya menjadi kita. Mereka belajar untuk saling percaya dan bertanggung jawab satu sama lain, membentuk lingkaran keselamatan yang kuat. Lingkaran ini memungkinkan mereka menghadapi bahaya eksternal tanpa khawatir akan ancaman internal seperti politik kantor, rasa takut di PHK, atau perasaan tidak berguna. Sebuah organisasi yang kuat tidak hanya bergantung pada produk atau layanannya, tetapi pada beberapa baik karyawannya bekerja sama. Pemimpin yang baik akan memperluas lingkaran keselamatan ini kepada setiap orang dalam organisasi.
Ketika karyawan merasa dihargai, diperhatikan, dan didukung, mereka akan merasa menjadi bagian dari tim yang mendorong kolaborasi, kepercayaan, dan inovasi. Namun dalam bab 4, tetapi Sinek mengangkat tantangan realitas modern. Banyak dari kita tidak mencintai pekerjaan kita, tetapi bertahan karena kebutuhan finansial dan rasa takut akan ketidakpastian di luar sana. Perusahaan seringkali memprioritaskan keuntungan jangka pendek, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa bekerja di tempat yang kita benci berdampak buruk pada kesehatan kita, bahkan lebih buruk daripada menganggur. Stres dan kecemasan di tempat kerja lebih sering disebabkan oleh manajemen dan kepemimpinan yang lemah, bukan pekerjaan itu sendiri. Menariknya, penelitian Whitehall mengungkapkan bahwa semakin rendah jabatan seseorang dalam hierarki perusahaan, semakin besar resiko mengalami masalah kesehatan terkait stres. Ini berarti pemimpin yang seharusnya paling stres justru hidup lebih sehat karena memiliki kontrol dan dukungan. Ini adalah paradoks yang menyedihkan. Kita harus berani menuntut lingkungan kerja yang lebih baik demi diri kita dan keluarga kita. Sekarang, mari kita pahami biologi di balik perilaku kita dalam bab 5, yakni cukup adalah cukup. Sinek menjelaskan bahwa manusia modern atau Homo sapiens dirancang secara evolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi sulit dan sumber daya terbatas. Kita adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada kerjasama untuk berhasil. Jika kita merasa aman dan mempercayai rekan-rekan kita, kita secara alami akan bekerja sama menghadapi tantangan eksternal. Ini membawa kita ke bab 6 atau IDSO, sebuah akronim untuk 4 senyawa kimia penting dalam tubuh kita yang mempengaruhi perasaan kita, yakni endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Endorfin adalah candu pribadi kita. Ini dilepaskan saat kita mengalami rasa sakit fisik atau stres, menyamarkan dengan rasa senang seperti euforia pelari jarak jauh. Ini mendorong kita untuk terus bergerak dan berusaha. Penting bagi nenek moyang kita untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Tertawa juga melepaskan endorfin, membantu kita rileks di saat tegang. Dopamin adalah insentif untuk kemajuan. Ini memberi kita perasaan senang dan puas saat kita menemukan sesuatu, menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Dopamin membuat kita menjadi spesies yang berorientasi pada tujuan. Namun perlu diwaspadai, dopamin juga sangat adiktif. Seperti halnya kokain atau judi, media sosial juga dapat membajak sistem dopamin kita, membuat kita terobsesi dengan notifikasi dan pengakuan instan. Dalam organisasi berbasis kinerja, kecanduan menghasilkan keuntungan bisa membuat kita mengorbankan hubungan dan kesejahteraan demi pencapaian semu. Serotonin adalah senyawa kimia kepemimpinan. Ini adalah perasaan bangga yang kita dapatkan saat orang lain menyukai atau menghargai kita, meningkatkan status dan kepercayaan diri kita. Serotonin memperkuat ikatan antara orang tua dan anak, pelatih dan pemain, atau pemimpin dan pengikut. Ketika pemimpin memberikan dukungan dan perlindungan, kita merasa bertanggung jawab kepada mereka dan ingin membuat mereka bangga. Ini menjelaskan mengapa kita tidak bisa merasa bertanggung jawab kepada angka, melainkan hanya kepada orang terakhir. Oksitosin adalah senyawa kimia cinta. Ini menimbulkan rasa cinta, persahabatan, dan kepercayaan yang mendalam. Oksitosin dilepaskan saat kita berbuat baik kepada orang lain, menerima kebaikan atau melakukan kontak fisik yang positif seperti pelukan atau jabat tangan. Oksitosin membangun ikatan kepercayaan yang kuat, memungkinkan kita untuk terbuka dan saling melindungi. Ketika oksitosin mengalir bebas, stres menurun, kepuasan meningkat, dan keinginan kita untuk melayani orang lain meningkat. Ini membuat kita menjadi pemecah masalah yang lebih baik dan lebih resisten terhadap kecanduan dopamin. Bab 7. K besar. Sinek menjelaskan peran kortisol. Ini adalah hormon yang dilepaskan saat kita merasa terancam, memicu respon lawan atau lari. Kortisol
membuat kita waspada dan fokus pada bahaya. Namun, jika kortisol terus-menerus mengalir karena lingkungan kerja yang tidak aman, misalnya takut di PHK, politik kantor, ini akan merasuk dan merusak kesehatan kita dan menghambat kemampuan kognitif kita. Sebaliknya, lingkungan kerja yang mendukung dan dikelola dengan baik, di mana oksitosin dan serotonin dilepaskan, akan menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan serta kinerja. Bab 8. Mengapa kita memiliki pemimpin? Menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk hierarkis, kita memiliki pemimpin bukan hanya karena kekuatan atau kecerdasan, melainkan karena pemimpin sejati adalah mereka yang bersedia mengorbankan diri demi melindungi dan melayani kelompoknya. Mereka yang bekerja paling keras untuk membantu orang lain, sukses akan dilihat sebagai alfa kelompok. Loyalitas dan kerja keras karyawan adalah respon alami terhadap kepemimpinan yang peduli dan protektif, bukan karena bonus atau ancaman. Contoh nyata adalah kisah Bob Chapman dari Barry Wilhelmer saat krisis ekonomi 2008. Daripada mem-PHK karyawan, Chapman memilih untuk memberikan mereka secara bergilir dukungan tanpa mengurangi gaji. Dan seluruh keluarga karyawan berkumpul untuk mendukung keputusan ini. Karyawan bahkan menukarkan hari cuti mereka untuk membantu rekan yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa ketika pemimpin mengorbankan keuntungan demi karyawannya, karyawan akan membalasnya dengan loyalitas dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dalam bab 9, keberanian bertindak benar. Sinek menegaskan bahwa kepercayaan adalah kunci. Kita tidak bisa meminta orang untuk mempercayai kita atau berinovasi. Ini terjadi ketika ada rasa aman dan saling percaya dalam tim. Sinek mengambil contoh pilot yang berani melanggar aturan penerbangan demi menyelamatkan nyawa penumpang. Keberanian semacam ini muncul ketika pemimpin menciptakan budaya di mana karyawan merasa dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Bab 10. Mobil salju di gurun. Menyoroti paradoks modern, meskipun kita telah menciptakan kemajuan luar biasa, kita sering merasa tidak bahagia dan terisolasi. Kita dirancang untuk bekerja sama, namun banyak perusahaan yang mendorong persaingan internal dan individualisme. Kepercayaan adalah pelumas yang mengurangi gesekan dan menciptakan kondisi kondusif untuk kinerja. Tanpa kepercayaan, dorongan dopamin untuk pencapaian instan hanya akan menghasilkan kesuksesan yang rapuh. Kita butuh keseimbangan antara insentif individual dan komunal. Kita perlu memahami bagaimana budaya kita terbentuk. Dalam bab 11, kegemilangan sebelum keterpurukan, Sinek membawa kita kembali ke tahun 1920-an, era Roaring Twenties di Amerika Serikat, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan obsesi terhadap kekayaan materi. Namun, ledakan kemakmuran ini diikuti oleh depresi besar, menunjukkan ketidakseimbangan yang berbahaya. Perang Dunia II kemudian memaksa Amerika untuk bersatu, mengesampingkan individualisme demi tujuan bersama. Generasi yang tumbuh di masa ini, yang disebut generasi terbesar, belajar tentang pengorbanan dan pelayanan. Bab 12. Boomer menjadi dewasa. Membahas bagaimana generasi boomer yang tumbuh di era pasca Perang Dunia II mulai mengubah prioritas dari pelayanan kolektif menjadi kepentingan pribadi. Teori ekonomi baru yang berfokus pada keuntungan finansial muncul. Contoh paling dramatis adalah pemecatan 11.000 pengawas lalu lintas udara oleh Presiden Ronald Reagan pada tahun 1981. Meskipun dianggap sebagai langkah efisien secara ekonomi, tindakan ini mengikis kontrak sosial antara perusahaan dan karyawannya, menempatkan keuntungan di atas manusia. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan tidak lagi merasa aman dan loyalitas berkurang. Dalam bab 13, yakni abstraksi yang membunuh, Sinek membahas bagaimana abstraksi seperti angka dan metrik dapat dehumanisasi interaksi kita. Ia merujuk pada eksperimen Milgram, di mana peserta bersedia menyakiti orang lain karena perintah otoritas, terutama ketika kita sebagai korban tidak terlihat atau terdengar.
Ini adalah metafora yang kuat untuk dunia korporat modern, di mana keputusan seringkali dibuat berdasarkan data dan angka tanpa mempertimbangkan dampak manusiawi yang nyata. Bab 14. Abstraksi modern. Menyoroti kasus Peanut Corporation of America atau PCA, di mana eksekutifnya dengan sengaja mengirimkan produk yang terkontaminasi salmonella, menyebabkan ratusan orang sakit dan 9 orang meninggal. Ini terjadi karena fokus pada target keuntungan dan tekanan untuk mengabaikan kesejahteraan konsumen dan karyawan. Pemimpin melihat uang sebagai komoditas utama, bukan manusia. Terakhir dalam bab 15, yakni mengelola abstraksi. Sinek menekankan pentingnya bagi pemimpin untuk tetap terhubung dengan manusia di balik angka-angka. Ini berarti membangun lingkaran keselamatan yang kuat dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan menjadi prioritas. Memiliki kendali atas pekerjaan kita, merasa dihargai dan tidak takut di PHK, akan mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Demikianlah rangkuman dari buku yang luar biasa ini, Leaders Eat Last, karya Simon Sinek. Pesan utamanya sangat jelas. Kepemimpinan sejati adalah tentang manusia. Ini bukan tentang peringkat, bonus, atau seberapa cepat Anda mencapai puncak. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan memiliki rasa memiliki. Ketika pemimpin rela berkorban untuk melindungi dan melayani orang-orangnya, imbalannya bukanlah uang, melainkan loyalitas, kepercayaan, dan kerjasama yang tak ternilai harganya. Karyawan yang merasa aman dan dicintai akan bekerja keras bukan karena kewajiban, melainkan karena kebanggaan dan komitmen. Mereka akan membantu organisasi menghadapi badai apapun, berinovasi dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Ingatlah kisah Johnny Bravo, Bob Chapman, dan pelajaran dari marinir. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa empati, kepercayaan, dan rasa memiliki bukanlah hal yang lembut atau halus, melainkan pilar utama kesuksesan yang berkelanjutan. Terima kasih telah mendengarkan. Jika audio buku ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Alfarizi ini untuk konten-konten inspirasi dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.